Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi malam ini sedikit review tentang script irit bandwidth ya. Nah, script irit bandwidth ini sebenarnya asal muasal masalahnya yang umum sering terjadi adalah biasa kita selaku pelaku RT RW-net atau sekarang familiar disebut dengan micro provider ya, tentu akan mempertimbangkan hal seperti ini terkait penggunaan bandwidth, kemudian distribusi bandwidth, sama alokasi yang kita gunakan untuk bandwidth kemana aja itu kan, baik itu ke sosial medianya, ke YouTube-nya, ke TikTok-nya, dan lain halnya. Nah, dasar masalah ini untuk saya coba review sedikit terkait penggunaan bandwidth, atau dalam hal ini strategi kita nih untuk teman-teman pelaku micro provider untuk menghemat bandwidth tanpa mengurangi kualitas layanan traffic ke pelanggan. Artinya tanpa mengurangi layanan akses konten ke pelanggan, baik itu di YouTube, TikTok, atau di akses internet lainnya. Nah, dalam hal ini sebagai pengantar, permasalahannya di awal adalah pertama itu trafficnya bengkak dengan paket layanan bandwidthnya itu 500 ya, atau mungkin di sini bisa tembus sampai 600. Permasalahannya kan semakin nambah pelanggan ya semakin bengkak trafficnya. Nah, itulah yang ditawarkan oleh salah satu abang kita itu Om Pujo. Nah, nanti teman-teman bisa ikut grup komunitasnya Om Pujo ini di Telegram ya, di namanya pelatihan menghemat bandwidth. Nah, pelatihan menghemat bandwidth ini komunitasnya banyak di sini. Kemudian memang nanti dari filenya juga di sini filenya. Nah, ini file-filenya yang kita nanti ekspor ke ini, ke file-file yang kita ekspor ke ini, ke mana namanya, ke Mikrotiknya, seperti itu. Nah, ini ada juga link-link terbaru di share di sini. Jadi file yang kita butuhkan nanti ini spesifiknya ya, kita menggunakan ROS 7 generatornya. Nah, nanti petunjuknya ada di sini semua teman-teman. Ini ada juga yang router OS X86. Kalau file untuk mikrotik biasa ada nggak? Ada di sini keterangannya. Nah, oke, ini PDNS mana Om? Nah, ini nanti di grup ini itu dijelaskan semua ya teman-teman, bahwasanya langkah dan step by stepnya untuk menerapkan script hemat bandwidth ini itu ada di sini. Nah, kalau terakhir saya download sih, kita coba ya download kemarin itu script hemat bandwidth. Script hemat bandwidth gimana di sini ya, kita cari backup server. Oke, bukan. Oke, saya coba cari lagi script hemat bandwidth. Oke, apakah ada di sini? Sepertinya tidak ada script hemat bandwidthnya yang pernah saya download. Coba ya, script hemat bandwidth. Oke, oh ini dia. Nah, ini yang kita dapatkan nanti itu berupa file ini ya. Ada 3 file, 1, 2, 3. Jadi 3 file ini yang nanti patokannya untuk kita ekspor di Mikrotik kita di sini. Nah,
harap diperhatikan teman-teman ya. Ini coba saya jelaskan satu-satu sampai diharapkan sampai selesai menontonnya, biar nanti gambarannya lebih dapet ya. Jadi pertama itu, ini traffic masih normal segini, jadi hemat bandwidth ini bisa dipastikan hemat lebih dari 40% ya. 40%. Coba kita perbandingkan bandwidth tanpa rule ini ya. Ini kebetulan scriptnya sudah saya jalankan di sini, sudah saya jalankan. Coba saya disable ya. Jadi trafficnya sampai seberapa? Jadi trafficnya langsung sampai 600 ya teman-teman, sampai 600 tembus. Artinya hampir bisa dikatakan 40-50% lah traffic ini lebih ditekankan untuk lebih hemat gitu kan. Sebenarnya apa aja sih yang bagian yang ditekankan di sini untuk lebih diperkecil lagi itu? Pertama biasanya itu di sini, setelah kalau kita perhatikan itu di bagian Quitree ya, di Quitree ini. Oke. Dia bagian YouTube. Nah, di bagian YouTube itu rata-rata diberikan kecepatan 1280k ya. Jadi 1280k itu berapa kbps sih? Jadi 1 mega 280 kilobyte lah ya. Jadi 1 MB lebih lah, 1 MB 280 kilobyte. Itu yang diberikan limit rule-nya menggunakan script ini. Tapi kalau sekarang scriptnya tidak dijalankan ya bisa di atas 2 MB gitu trafficnya untuk YouTube. Nah, di sini dia settingannya aturannya di sini diberlakukan scriptnya sama punyanya Om Pujo ya. Ini izin Om Pujo coba mereview dari hasil penjelasan yang sebisanya saya pahami, agar teman-teman mungkin lebih mudah memahami nanti pada saat mau unduh skripnya Om Pujo di grup ini, dengan aturan tentunya nanti ada registrasinya ya di grupnya nanti yang dibimbing oleh Om Pujo Mulyono ini. Jadi teman-teman bayar sekitar 250.000, insya Allah worth it lah ya, sangat dipercaya dan sangat, kalau pengalaman sejauh ini sangat membantu, terutama bagi para micro provider untuk strategi untuk hemat bandwidth tanpa mengurangi kualitas layanan yang didistribusikan ke pelanggan. Oke, lanjut. Nah, ini tadi satu di YouTube, kemudian di TikTok juga sama 1,5 MB ya, 1536 kilo, atau mungkin 1 MB 536 kilo, jadi 1 MB setengah lah kalau kita genapkan. Nah, untuk Facebook juga, untuk Facebook streamer 1536. Nah, untuk aturan-aturan ini yang ditetapkan oleh yang punya script ya, atau Om Pujo di sini. Di grup juga di sini ada nanti ketentuannya di media itu. Mohon maaf. Di media nanti teman-teman pada saat gabung di sini itu ada beberapa dokumentasi yang perlu teman-teman ikuti, sehingga nanti pada saat apapun kendalanya itu bisa langsung tanya di sini dan bisa sharing ya. Karena di sini udah membernya kayaknya udah sampai ratusan lebih. Ya, sampai ratusan lebih membernya. Kalau tidak salah sampai ratusan lebih lah ya. Jadi memang Om Pujo ini sosok pakar mikrotik lah ya. Mikrotik terutama untuk device-device X86 router itu beliau lah yang sejauh ini jadi cerminan atau mungkin kiblatnya teman-teman di provider ataupun di micro provider. Oke, kita lanjut. Nah, ini coba kita disable tadi ya. Kalau kita disable memang internetnya bisa sampai 600 ya, 600 ke 500. Nah, coba kita kembalikan sekarang, kita enable lagi. Artinya setelah di-enablekan itu scriptnya akan menjalankan
beberapa ketentuan yang ada di quiz Taipei-nya ya. Jadi Facebook nanti rata-rata yang digunakan adalah 1,5 MB, begitu juga TikTok, begitu juga YouTube, itu sesuai dengan ketentuan aturan yang ada di quiz Taipei-nya ya sini. Nah, karena aturannya di sini ada Facebook, ada iklan biasanya dibikin kecil lah ya, dibikin kecil. Prioritinya pun dibikin 8, artinya memang tidak diprioritasin. Mohon maaf, memang 8 semua prioritinya, atau defaultnya 8 prioritinya. Kemudian ini dia rule ininya ya, rule apa namanya, rule quitree-nya ya. Sedangkan untuk ngatur spesifik berapa bandwidth yang lewat di TikTok, di YouTube, di sini dia ya. Jadi sebenarnya script ini adalah menghemat atau membuat keran bandwidth itu yang kira-kira bocornya banyak. Artinya kalau kita nonton YouTube dengan spesifik 1,280, hampir 1 MB lebih gitu kan, artinya masih bisa untuk lihat Full HD ya di sini ya. Ini kalau sekarang saya coba nonton YouTube di sini, YouTube. Oke, kita coba YouTube dulu. Oke. Ini aja ya, apa namanya, video aja ya, videonya, video. Oke. Oke, coba kita buka ini dengan kualitas itu ya, lewat YouTube. Halo warga sipil sekalian, oke, ini konten yang singkat tapi gue jamin tetap komprehensif. Di prinsipil ekonomi kali ini kita akan menjelaskan kenapa rupiah melemah secara objektif, holistik, dan gue rasa akan bermanfaat untuk yang HD. Coba kita coba HD. Nah, dengan catatan dengan space bandwidth rata-rata di tadi 1 MB ini masih bisa ya, artinya masih well lah. Tapi memang pada saat kita buka YouTube itu default biasanya itu kita akan dikasih resolusinya yang 480 ya. Ini kayaknya untuk HD kemungkinan mungkin akan muter dia teman-teman. Coba kita kembalikan ke 480. Oh, 480. Jadi pada saat orang buka YouTube di HP itu banyak, itu nggak semua yang sadar ya bahwasanya dia pakai 4K atau resolusi berapa ya, HD. Biasanya untuk nonton ini mata uang Garuda kembali nonton di cas atau di laptop atau di TV itu pakainya yang K ya. Jadi memang tentu akan membutuhkan bandwidth yang besar. Dengan penggunaan kapasitas 1 MB itu tadi, nah di sini kita bisa atur, nanti bisa kita bikin 2 MB atau bisa kita bikin 3 MB, tergantung kita mau kebutuhannya ke pelanggan itu bisa ngakses sampai 4K atau HD ya. Karena rata-rata kalau nonton pakai HP itu default orang tidak begitu bukan memperdulikan ya, nggak begitu mau ribet gitu. Jadi pada saat muncul di 480 dan itu gambarnya jelas, HP-nya juga secara resolusinya juga memang standar kualitas di 480 itu juga sudah bagus ya enggak masalah. Nah sebenarnya itu yang di setting di sini, jadi itu yang di limit sehingga penggunaan bandwidth yang bengkak itu tadi bisa lebih diminimalisir ya. Nah ini itu yang di YouTube. Kemudian sama juga di iklan, di sini dibikin 0, memang dibikin kecil biar kalau ada pop up atau segala macam tidak begitu cepat muncul, atau mungkin untuk di take down, bukan di take down ya, trafficnya bandwidthnya dibikin kecil memang biar tidak mengganggu pada saat iklan pop upnya itu jalan. Sama kayak Facebook juga. Nah, Facebook 1,5, jadi kalau dia jalan iklan, kita coba refresh.
Kita coba buka ini, masih jalan ya, masih jalan. Kita next, masih jalan juga. Jadi standarnya untuk Facebook dengan script ini masih aman ya teman-teman ya, apalagi yang menggunakan HP. Yang penting pelanggan itu perangkat yang digunakan untuk WiFi, baik itu pakai iPad ataupun HP secara umumnya lah, yang lebih besar ya, itu lebih enak scrollnya gitu. Jadi tidak masalah. Nah, kembali lagi ke script. Nah, itu dia intinya script ini, yakni melimit beberapa akses konten yang kira-kira membuat bandwidthnya bengkak, terutama YouTube juga ya. Sehingga sekarang kan hampir separuh nih bandwidthnya nih, dimana kita coba kalau aktifkan tadi dia bisa sampai up sampai 600 atau 500 Mbps ke atas. Sedangkan kita terbatas ya langganan bandwidthnya ke ISP, karena kan semakin gede bandwidth yang kita gunakan juga kita bayarnya ke ISP juga semakin besar. Makanya dengan strategi seperti ini kita bisa meminimalisir kebutuhan bandwidth tanpa mengurangi dengan pertimbangan tanpa mengurangi layanan akses internet ke pelanggan. Sejauh pelanggan itu menggunakan rata-rata perangkatnya HP atau device iPad, itu menggunakan script ini aman ya teman-teman. Karena rata-rata sih pelanggan WiFi itu untuk akses jam-jam segini lah, jam 10, jam 11 itu ya HP semuanya rata-rata ya. Gitu. Jadi pertanyaannya, di traffic 300 atau 400 ini berapa PPOI sebenarnya yang bisa ditampung untuk bandwidth ini? Kita cek PPOI-nya di sini 293 ya, atau 300 kurang 7 gitu kan. Kurang 7 pelanggan lagi udah 300. Jadi di 293 ini kebutuhan bandwidthnya adalah memang 400, atau bisa kita genapkan di sini 400 lah. Kalau kita coba aktifkan lagi scriptnya seperti yang kita lihat tadi. Kita matikan lah scriptnya ya, kita disable. Tentu trafficnya di sini sampai 600, mendekati 600. Oke, 560, 570. Artinya memang menggunakan script ini sangat membantu teman-teman ya, terutama kita para micro provider untuk bisa memanage bandwidth dan layanan itu bisa lebih lebih terukur seperti itu. Jadi gitu teman-teman, kalau ada yang tertarik terkait script ini nanti bisa menghubungi Om Pujo. Om Pujo ini nomornya dulu waktu di Facebook saya minta ya akses WA, saya coba langsung top up, kemudian langsung gabung ke grup ini, sehingga kita tinggal download aja nanti nih filenya yang tadi itu gitu. Oke, kira-kira itu penjelasan terkait script hemat bandwidth yang diterapkan di tempat kami sejauh ini. Udah jalan sekitar 6 bulan lah, alhamdulillah tidak ada masalah. Dengan pelanggan yang masih terhitung jari ya, nggak begitu besar, itu cukup membantu menggunakan script Om Pujo ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Om Pujo sudah membantu kami dengan modal bandwidth yang masih kategori kecil, karena kategori UMKM, untuk bisa tetap survive lah, bertahan di tengah gempuran ISP, persaingan, dan ketatnya regulasi komdigi yang semakin hari kok semakin kita harus taat aturan bahasanya kan. Namun dari sisi sistem nanti billing semua akan kita ngikuti dari bos atau bapak angkat kita, tempat kita sebagai reseller seperti itu. Oke, sekian, terima kasih sekali lagi. Cukup itu informasinya terkait review hemat bandwidth. Selebih lanjutnya nanti teman-teman bisa menghubungi Om Pujo
di Facebook itu ada Pujo Mulyono ya. Kalau kita nanti teman-teman Pujo Mulyono, nah ini nanti teman-teman bisa kontak beliau. Ini alamat linknya facebook.com pujo26. Nanti bisa coba saya tambah berteman di sini, nanti bisa kontak-kontakan, minta nomor WA-nya untuk gabung dalam member di Telegram ya. Nanti setelah diarahkan ke sini, teman-teman bisa nanya apapun itu akan dibalas di sini dari teman-teman sesama pengusaha WiFi ya, atau micro provider di sini. Oke, sekian, terima kasih. Selamat malam. Sudah pukul 11:30. Waktunya istirahat. Teman-teman yang masih mau ngulik, silahkan ngulik. Saya doakan rezekinya lancar, diberikan kesehatan terus sebagai pejuang keluarga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.